Tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat dengan berjamaah. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sadiqin wal qanitin was sabirin was syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga seringkali kita berbuat kesalahan, namun Allah tetap memberikan kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling panutan bagi kita semua dalam seluruh aspek kehidupan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita terus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib insya Allah akan menyampaikan khutbah dengan judul keteladanan Rasulullah dalam berdakwah, dalam berdialog, dan melakukan aksi-aksi damai. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di satu zaman yang sangat cepat, yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia kita dapat tahu dalam hitungan detik. Akan tetapi kadang-kadang kita seringkali juga meneladani orang-orang tertentu, tapi kadang-kadang juga lupa bahwa kita memiliki teladan yang merupakan teladan sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya teladan kita, kalau mau tidak salah hanya satu yang paling betul-betul teladan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam berbagai aspek kehidupan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berpolitik, dalam bersosial, seluruhnya tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Allah bilang sungguh telah. Jadi Allah bilang ini tidak akan salah. Apa yang Allah sampaikan ini hakikat. Tidak ada yang bisa menawar lagi bahwa tauladan yang baik, tauladan yang terbaik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai segi kehidupan, dalam ekonomi, bermasyarakat, berpolitik, mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi menurut ayat ini liman untuk siapa? Siapa mereka yang akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Ini hanya orang-orang istimewa. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, orang yang senantiasa mengharapkan surga Allah. Kalau orang yang mengharapkan itu, tidak akan pernah menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang kedua siapa? Wal yaumil akhir, orang yang senantiasa percaya mengharapkan hari akhir, percaya akan hari kebangkitan, percaya akan hari perhitungan. Itulah orang yang akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Wa dzakarallaha katsira, dan yang ketiga orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya tasbih, bukan hanya tahlil, tetapi zikir yakni dalam setiap detiknya hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dakwah, pesan dan kemasan yang menarik. Kita ikuti Rasulullah dalam berdakwah. Kenapa? Karena seluruh kita hakikatnya adalah pendakwah. Orang tua ini dakwah kepada anaknya, dakwah kepada keluarganya, guru dakwah kepada temannya, dakwah kepada muridnya. Hakikatnya kita ini adalah pendakwah. Maka Rasulullah di dalam berdakwah senantiasa menjadi teladan. Di antaranya adalah sampaikan pesan-pesan dakwah dengan jelas. Jangan sampai dakwah disampaikan dengan tidak jelas. Dakwah hanya bersifat doktrinasi, tapi harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka yang kita dakwahi. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dakwah harus inovatif. Dakwah harus sesuai dengan zaman. Kalau yang kita hadapi anak-anak kita adalah generasi alfa, generasi Z, generasi beta, maka kita harus inovatif. Dan itulah Rasulullah di dalam berdakwah senantiasa menarik, pesan dan kemasannya pun menarik. Saat ini rupanya kita butuh orang tua yang akan mampu membawa generasi ke depan. Orang tua kita dulu umumnya berhasil mendidik kita, tetapi kita kadang-kadang belum teruji apakah kita sudah berhasil. Yang kedua, dialog. Rasulullah SAW teladan dalam berdialog. Rasulullah teladan dalam menghargai perbedaan dan menghidupkan akal sehat.
dalam berdakwah, dalam bergaul. Rasulullah pintar dalam berdialog. Di antaranya adalah Rasulullah SAW seringkali berdialog dengan mereka bahkan yang tidak muslim. Belajarlah untuk seperti Rasulullah, dialog yang membuahkan hasil meskipun dengan yang tidak beriman, meskipun yang tidak muslim, bahkan dengan dialog-dialog yang baik, mereka itu tertarik kepada ajaran-ajaran Islam. Bahkan seandainya kalau Allah memberikan hidayah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Misalnya dalam pembuatan Piagam Madinah, itu adalah konstitusi modern pertama di dunia. Piagam Madinah dikembangkan oleh Rasulullah SAW sebagai hasil dialog, sebagai hasil musyawarah, bahkan dengan yang tidak muslim sekalipun, dengan mereka yang berbeda dengan kita. Umat Islam ini harus belajar kepada Rasulullah. Jangan sampai antar sesama Islam tidak bisa berdialog. Itu bukan Islam. Islam itu pandai berdialog. Islam itu mau berdialog untuk menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang terjadi, karena di dalam kehidupan ini pasti ada konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan yang butuh akan dialog. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah aksi damai. Kalau kita melihat Rasulullah adalah seorang aktor yang sangat ulu. Beliau biasa beraksi, berdemonstrasi, itu biasa Rasulullah. Tapi Rasulullah di dalam aksinya sangat teguh kepada prinsip, sangat teguh kepada aturan, tidak ada kekerasan, tidak ada yang tidak bermoral. Bahkan di dalam sejarah, di dalam perang pun Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang paling patuh pada aturan. Di dalam perang sekalipun tidak boleh menghancurkan pohon, gedung-gedung, fasilitas umum, tempat-tempat ibadah, tidak boleh dihancurkan. Itulah Rasulullah SAW. Dan dalam sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah itu adalah demonstrasi terhebat sepanjang sejarah manusia. Tapi demonstrasi berbentuk cara yang sangat cerdas. Rasulullah dan para sahabat karena melihat ketika itu Quraisy dan orang-orang kafir sangat luar biasa perilaku mereka, maka Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan berhasil. Sebagai bukti saat ini kota Mekah dan kota Madinah menjadi dua kota yang sangat luar biasa, baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah meneguhkan keteladanan dari teori ke aksi nyata. Kita seringkali menyebut-nyebut Rasulullah. Kita juga alhamdulillah seringkali bersalawat. Kita juga alhamdulillah di mana-mana kita rayakan Maulid Nabi, kita bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita perlu dilanjutkan, yakni acara-acara itu kita lanjutkan kepada aksi nyata. Jadi ketika kita melaksanakan Maulid Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang lebih tepat lagi selalu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ciri utama Rasulullah adalah orang yang membela kebenaran. Ciri utama Rasulullah adalah seorang yang senantiasa membela kebenaran.
membela kebenaran dengan penuh kecerdasan. Kita ini kadang-kadang sudah lupa. Kadang-kadang yang kita bela apa nggak jelas. Kadang-kadang yang kita agungkan itu apa? Kadang-kadang bukan kebenaran. Kadang-kadang karena nafsu kita membela sesuatu yang kebenarannya belum tentu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Cinta itu tidak cukup hanya dengan puisi-puisi, tetapi yang paling penting adalah cinta yang berbuah kepada perbuatan. Laisal hubbu qaulan bal huwa fi'lun. Fakhudh minar rasuli ahsanal qudwa fil amal. Fa kullu niza'in yanhallu bil hikmah wa bil hululi waqfun 'alal haqqi wa bil haqqi wa bil fi'l. Jadi cinta kita mudah-mudahan berbuah mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi tisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada man 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ma'a jami'i sahabatil qawmi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah warzuqhum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'al minhum watina diratil islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.